وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, puji sareng syukur bersadaqan ka Allah anu dinandangan Dia. Allah masih maparin ka urang kesehatan, kegiatan, sarang kesempatan sehingga orang biasa dari hadir di majelis Fathullahu dina raga talabul ilmi atau mudah-mudahan di bawah sadaya tiap lekah kurang ke masjid teh yang bersaksi bahwa orang yaumul kiamah yang kurang teh kalapat ahli masjid. Amin. Di ahli masjidnya sanes tukang bangun masjid tapi nongak mangkulkeun masjid dengan seukur tempat sholat kumpul di bawahnya. Lebar bayi masjid tempat sholat kumpul tapi lebarnya dikaji Al-Quran, Al-Hadis. Ternyata masjid makmur jadi masjid anu dianu sholat berjamaah pas dianu kajian keislaman. Kedua memang berdaya guna buat masyarakat, jadi berdaya manfaat untuk masyarakat. Nah, mudah-mudahan masjid ieu mah kalabat masjid makmur punya. Si jalan strategis sebenarnya. Yo Bapak, satu acara orang nonton debat cawapres. Kami Penasaran beri gitu. Orang ngosel lah punya sampai isya. saudara. Jadi malam Sabtu kemarin ya, orang masih dina ruang lingkup tentang definisi takwa ya, dan beberapa indikasi takwa termasuk hikmah orang yang bertakwa. Dan tawisna ibu bapak takwa teh kan kahiji jaminan Allah ya. Kahiji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kahiji. Sing saja takwa ka Allah, maka Allah menjadikan ka eta jalma teh solusi tina setiap permasalahan. Munamina jalmi hirup ayo bapak pasti bakal kena masalah. Punya no hirup nomor oke bermasalah. Stres, putus asa, gantung diri, disangka manehna aman tidak masalah, justru masalah aja. Bonta dari dalam barzah, sisa kubur menanti mungkin. Jadi tidak ada kehidupan yang tidak pernah lepas dari masalah. Tapi Allah menjamin anu bertakwa ke Allah mah Allah akan arahkan kepada jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah gitu. Allah baris nasihat rezeki ya, di arah yang tidak diperhitungkan. Rezeki kamari orang terus dibahas nah ya sarah solihin. Rezeki teh tidak sebatas materi. Kesehatan itu rezeki anu paling utama ya. Ku sehat mah butuh angge raos punya. Urang teu damang disuguhkeun naon wae anu raos maka moal ka raos. Pahit teh ya. Antara nembe di badan di nyeri di koroma repotnya. Tapi sehat mah insya Allah itu buang sarang pupuk pasti lawas. Itu lah kerupuk teuing. Kerupuk. Ya. Nomor kedua rezeki ilmu. Ilmu itu semua rezeki. Jadi bagi orang ayeuna tolabul ilmi ka ieu majelis, ka ieu masjid, ya rezeki. Kaji sehat, kedua orang boba di masjid insyaallah bakal sasireun sabeuneureun maka doa ilmu.
dan ilmu mau anu jantan pembeda manusia yang satu gitu ya. Ayat ungkapan Arab gitu ya. Laulal ilmu, kalau tidak karena ilmu, maka manusia itu seperti bahaim, seperti binatang. Jadi karena ilmu itulah kita kemudian berbeda dengan binatang. Bahkan orang tidak mau berilmu sehingga dia tidak menerima kebenaran, kata Allah, kal an'am itu 31, balhum adallu, bahkan lebih besar. Itu rezeki itu bisa ilmu, ya tadi kesehatan, ilmu, termasuk waktu luang. Ya. Sekali bila rezeki siang malam bekerja disangka bakal menang kebahagiaan, padahal di mana? Ya. Capek, akhirnya pulang kerja capek, bahkan sakit mungkin. Tiba kurang ada waktu dan luangnya, syukuri itu rezekinya. Termasuk rezeki silaturahmi. Ya, biasa kan menang, bahagia araya gitu ya, ibu-ibu seluruhnya. Kemau dia ditiupan tuh kapal karaokean, ini mau jamaah. Saking hoyong menikmati rezeki silaturahmi gitu kan. Maka itulah ya, orang bertakwa itu pasti senang bersilaturahmi. Ya. Mulai dari takwa tapi tersesat silaturahmi gitu. Nah, itu kan gitu kamarnya ciri-ciri beberapa hal yang orang ciri orang itu bertakwa. Termasuk kan Furqan itu faslan al-haqqi wal batil. Jadi suatu sikap yang bisa membedakan hak dan batil. Dua pilihan. Tapi orang yang kemudian bertakwa itu dia selalu naluri lebih cenderung kepada hal yang berdekatan dengan takwa, walaupun tidak menguntungkan secara materi, kata Furqan. Tapi lamun orang jadi apa kalau jawab gitu, nah itu berarti itu tidak punya Furqan. Furqan itu Allah tanamkan kepada orang yang bertakwa. Itulah kesimpulan utama ini. Apresiasi dalam silap nih. Jadi kesimpulan itu hasilnya. Tahu bapak ya. Tina hadis Abu Hurairah Rasulullah atas kandalu. Jadi kata Abu Hurairah, Rasul pernah berkata begini, atau sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasul, siapakah orang yang paling mulia? Jadi sahabat taruh ke Rasul, ya Rasul, sah sih dalam mulia-mulia. Wa qala Rasulullah, Rasul menjawab, Rasulullah atqahum, ya orang yang paling takwa di antara mereka. Ya. Tapi eta sahabat teh, para sahabat terpuas. Harus deui. Faqalu, mereka berkata, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Ya Rasul, bukan itu maksud pertanyaan kami. Jadi siapakah orang yang paling mulia? Rasulullah dia fa Yusufu Nabiyullah ibni Nabiillah ibni Khalilillah. Kata Rasul, begitu mah numpang mulia mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu putranya Nabi kekasih Allah. Nabi Yusuf, ibu kenal Nabi Yusuf pangkas Nabi. Dikatakan anak Nabi Allah, sebab Yusuf itu anaknya Yakub alaihissalam. Nabi Yakub anaknya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa anaknya Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Maka Yusuf putra Nabi. Nah, di mana buku istimewa Nabi Yusuf? Bapak coba yang ngertinya. Kan Nabi Yakub itu ada 12 putranya. 12 budak. Ayah Salomon, kemudian Yehuda ya, Lewi, Benyamin dan Yusuf itu ada 12. Tapi Bapak dari 11 saudaranya ini mereka merasa cemburu iri kepada Nabi Yusuf.
tos mampu pangkasefna, cerdas, kemudian soleh. Jadi kan dizolimi ya. Jadi mau dibunuh tapi tidak bisa dibunuh. Kemudian datang anaknya itu yang datang ke Nabi Yakub kan gitu. Laporan karena Nabi Yusuf teh di terkam serigala, ya, di rogahala majang. Ya. Padahal itu bukan tapi hanya darah domba kan gitu ya. Itu saking itunya, saking jadi mereka buat skenario itu untuk menunjukkan mereka tidak suka Nabi Yusuf tapi takut ditanya oleh ayahnya Nabi Yakub sehingga mengatakan Nabi Yusuf di rogahala jadi direkam kerja. Padahal tuh harusnya dijual ternyata, dijual ke rombongan yang dagang sampai ke Mesir kan gitu, dijual kemudian dibeli oleh al-ajiznya, orang yang kaya raya, namanya tuh Iftir lah, istrinya cuma yang gitu. Tapi kaset, cerdas, soleh, pemuda ya. Jadi kalau ditanya dia cerdas, dia tentu ditanya pelana, ngomong, bernyacak gitu semua. Beda, tanya tahu ada bukunya baca aja, gitu semua ya, tapi dijelaskan. Ya. Fa'ad bil arbi tas'aluni. Apakah yang kau maksud itu? Kau bertanya siapa para pembesar Arab yang paling mulia? Nah, kata Rasulullah, kalau begitu jawabannya khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Kata Rasul, orang yang paling mulia itu ketika zaman jahiliyah itu para pemuka atau tokoh-tokoh Arab jahiliyah dan mereka berislam. Idza faqahu, kalau mereka dan paham terhadap syariat Islam. Jadi apa isyaratnya? Berarti orang yang mulia itu orang yang punya posisi tinggi, punya jabatan, punya kekuasaan, baik kekuasaannya tadi itu kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan ekonomi ataupun politik, tapi dia kemudian paham agama. Jadi memilih presiden begitu. Pada betul kan, ilmunya harus mumpuni, harus syumur. Asyumur fil ilmiyah gitu ya, jadi keilmuannya komprehensif, paham, kemudian juga soleh beriman. Jadi dan tidak dibuang-buang ya, karena kan kita dihebohkan dengan situasi atau ya kadang berkritik kesal ya. pencitraan. Mana mungkin ada orang yang karena tidak suka calon tertentu ibadahnya ganti. Kalau dolim, PKP, mana mungkin bagi amin. Itu walaupun di nomor 2, nomor 3, nomor 5 tetap amin. Cuma doa. Diganti ke kabul jadi bid'ah namanya itu. Kalau dolim kabul jadi bid'ah. Dah kabul, mau tukang kawin. Coba ibu ya. Kabil tuh ya. Kabul. Kawin bajunya. Kabil tuh terima katanya. Ijab kabul perkawin lagi. Tahu kalau kabul tukang kawin dipilih kita mah. Kabul nggak bisa ya. Agama jelas. Jadi tidak mungkin tanggap 2 tangan, mungkin. Ya. Tapi hiji. Ya. Jadi jangan kemudian untuk menghilangkan kesan resep ke satu calon akhirnya memperolok-olok agama. Silakan ibu mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini nama anda. Ini silakan gitu. Tapi kemudian jangan karena berbeda pendapat dipasnya, apalagi agama dijadikan dan buat pokok. Ya Allah, sungguh aku ini mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan. Kemudian wal afaf ibu bapak ya, hal-hal yang
bisa menjatuhkan harga diri kita itu afaf. Kemudian wal ghina, dan rasa cukup. Ya. Apa itu tabiat tuqa? Kan al-huda itu ar-rasyad. Kemudian wat tuqa, apa makna tuqa? Imtisalul awamiri wajtinabin nawahi. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Itu makna takwa. Jadi melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu dia kita takwa. Kemudian wal afaf, minta al-huda, minta at-tuqa, kemudian afaf. Apa itu afaf? At-tanazzuhu amma la yubahu wa ma la yaliqu bil mar'ah. Jadi menghindari diri amma la yubahu, dari apa-apa yang tidak boleh. Maksudnya wa ma la yaliqu bil mar'ah, hal-hal yang kemudian tidak menjatuhkan maruah harga diri. Dalam hadis-hadis yang telah kita bahas, bahwa ternyata orang itu kan meminta-minta ya. Apa sudah tidak bab namanya ya? Di pagi jalmi tulah mekan katanya apa? Orang itu ulah itu ya. Tetangga di lebaran, cek ke mana? Mereka kalau umat oleh-olehna ulah. Jadi mana? Ini as'alukal huda. Ini as'alukal huda. Wat tuqa. Wat tuqa. Wal afafa. Wal afafa. Wal ghina. Wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ini as'alukal huda. Wat tuqa. Wat tuqa. Wal afafa. Wal afafa. Wal ghina. Wal ghina. Afalu? Coba. 1, 2, 3. Allahumma ini as'aluka huda. Oh kan hebat, kade bu, bubar pohon. Udah, ini pada bala-bala ini pohon ya. Nah jadi ilmu hari ini bapak pulang ke rumah kita amalkan, ya. Allahumma ini as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, hal yang menjatuhkan harga diriku, dan kaya atau cukup hati ini. Jadi cukup ya. Jadi terhindar dari kufur nikmat. Ya, jadi kita orang yang syukur dan qanaah. Cukup ya, kadang-kadang bentar lagi. Ya. Tapi di terasa ini panjang alisan, jadi cekap ya. Cekap.